Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung, Anda sedang menyaksikan bedah tajuk Lampung Pos selama 30 menit ke depan. Pemirsa, kendaraan overdimension atau overload atau yang kerap kita sebut dengan odol ini menjadi salah satu penyebab cepatnya kerusakan jalan. Sehingga beragam kebijakan ini dilaksanakan terkait dengan pelanggaran tersebut pemirsa. Namun apakah sudah berjalan dengan baik sehingga memberikan efek jera? Bedah tajuk Lampung Pos edisi Selasa 1 Agustus 2023 ini mengangkat tema sanksi maksimal jangan gertak sambal. Bersama saya Karisma Kristi dan juga sudah hadir di studio Metro TV Lampung Kadif Pemberitaan Lampung Pos Mustaan Basran. Namun sebelumnya pemirsa, kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Sanksi maksimal jangan gertak sambal. Kendaraan overdimension overload atau odol menjadi salah satu penyebab cepatnya kerusakan jalan. Sehingga beragam kebijakan dilaksanakan terkait pelanggaran itu, mulai dari program Zero Odol, pengenaan denda maksimal, bahkan juga penaikan denda maksimal itu. Wajar saja pemerintah melakukan hal itu, sebab penyelenggaraan jalan adalah memberikan layanan kepada masyarakat, juga mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu. Hal itu tercantum dalam Undang-Undang 38/2004 tentang jalan. Berarti, pemerintah harus bisa memberikan layanan jangka panjang dengan sebisa mungkin mempertahankan kelayakan jalan sebagai sarana transportasi yang nyaman. Kemantapan jalan merupakan wujud kenyamanan itu, selain faktor-faktor lainnya. Data tahun lalu, kondisi jalan di Lampung pun belum sepenuhnya baik dan perlu ditingkatkan kualitasnya. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan pada 2022, Lampung mempunyai total jalan sepanjang 1.556,216 km. Dari jalan sepanjang itu, yang dalam kondisi baik 1.162,657 km atau 74,71%. Selebihnya kondisi sedang, rusak, dan rusak berat. Sehingga butuh kebijakan yang terbaik dalam menekan kerusakan jalan yang terjadi tiap tahunnya. Sekalian perbaikan kualitas jalan, ketaatan kapasitas jalan juga butuh dijalankan dengan tegas. Sehingga pemerintah provinsi atau Pemprov Lampung mengajukan revisi pemberian sanksi terhadap kendaraan angkutan barang odol. Dinas Perhubungan Lampung mengklaim aturan yang ada hanya mengenakan pelanggar odol dengan denda maksimal Rp500.000. Itu pun denda maksimal jarang diberlakukan, lebih banyak dikenakan denda Rp100.000. Hal ini dinilai tidak membuat efek jera terhadap mereka yang membandel. Sehingga Pemprov menilai perlu dinaikkan denda yang diberlakukan menjadi maksimal Rp24 juta bagi pelanggar. Komitmen Pemprov juga dikenakan dengan denda yang maksimal, bukan di bawahnya, bahkan minimal. Apalagi dalam Undang-Undang 22/2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan atau LLAJ juga pun menguatkan denda maksimal itu. Pada pasal 274 ayat 1 menyatakan, setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan atau gangguan fungsi jalan dipidana, yakni dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp24 juta. Sebenarnya tidak perlu aturan baru untuk odol jika memang mereka dimaksudkan sebagai perusak jalan yang selama ini ditudingkan kepada mereka. Cukup dengan Undang-Undang LLAJ sudah bisa mengenakan denda tinggi itu. Andai pun ingin membuat aturan baru, tentunya seluruh pihak berkepentingan diajak diskusi. Jangan sampai merugikan pihak-pihak yang juga masuk sebagai masyarakat Lampung. Atau juga pemerintah harus ketat dalam pengawasan odol yang masih beroperasi. Juga pengenaan pidana, kurungan atau denda maksimal yang serius, bukan sekedar menakut-nakuti. Atau jangan pula aturan tegas dan maksimal ini justru menjadi lahan pungutan liar baru bagi aparat dalam pengenaan denda pelanggar. Sebab pungli bukan akan memperbaiki keadaan, justru menambah beban kerusakan jalan yang menjadi akses utama perekonomian. Ketegasan pemerintah dalam menjalankan aturan kini diuji agar terwujud program Zero Odol yang sudah dicanangkan sejak awal 2023. Fasilitas peralatan dan aparat
harus diperkuat sehingga sistem penindakan dalam Undang-Undang Jalan dan Undang-Undang LLAJ dapat diterapkan secara transparan. Jangan sampai regulasi yang dibuat hanya alat untuk gertak sambal tanpa ada capaian ke arah perbaikan. Ya, baik Bang Aan, Anda bisa jelaskan terkait dengan tajuk hari ini, Bang Aan? Oke, tajuk kita tajuk Lampung Pos untuk edisi 1 Agustus ini kan tentang denda maksimal jangan kertak sambal gitu ya. Karena memang kendaraan-kendaraan odol ini atau over dimension overload atau melebihi kapasitas atau ukuran jalan itu memang selama ini sudah pernah didenda. Itu dendanya tapi hanya 500.000 itu maksimal, tapi kebanyakan dendanya tidak sampai maksimal. Paling-paling hanya 100.000 itu ini klaim atau pengakuan dari Kadishubnya sendiri ya gitu. Kadishubnya sendiri bahwa terkadang hanya 100.000. Jadi baik pengendara maupun pengusaha ya, pemilik barang yang diangkut itu ya dengan mudah saja mereka mengeluarkan uang 100.000 tapi mereka melaju. Tapi akhirnya apa ini resikonya yaitu jalannya rusak. Makanya itulah kita soroti apakah memang denda maksimal yang akan digulirkan oleh Pemprov nanti ini akan bisa mewujudkan menekan kerusakan jalan atau tidak. Tapi ini memang butuh kesadaran semua pihak gitu. Tapi memang kita melihat denda yang diberlakukan selama ini tidak begitu maksimal gitu loh. Makanya kita minta kepada Pemda untuk ayo dong kita segera berlakukan denda yang maksimal dan bisa membuat efek jerah gitu. Baik, berarti kendaraan odol ini masih berkeliaran juga saat ini ya, Bang Aan ya. Baik, kita akan lanjutkan nanti, Bang Aan. Pemirsa Metro TV Lampung, Anda juga jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.